Assalamualaikum semuanya. Siap-siap komen ya teman-teman ya. Komen yang paling banyak like-nya nanti aku bakalan kirimin uang jajan. Untuk syarat dan ketentuannya kalian langsung aja tonton video ini sampai habis. Nanti di akhir video aku bakalan kasih syarat dan ketentuannya. Sebelum nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman ya. Kita langsung aja tonton Basreng Rendang. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin basreng. Untuk basrengnya sendiri karena di tempat aku agak susah belinya, jadi aku beli online ya teman-teman ya. Jadi biar kalian kalau beli tuh nggak ragu, jadi aku tunjukin unboxingnya basreng. Jadi ini tuh walaupun beli online aman ya. Kalau kalian pengen belinya tuh samaan kayak aku, kan bisa langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Ini menurut aku worth it banget buat dibeli karena menurut aku basrengnya tuh nggak terlalu bau gitu loh teman-teman. Soalnya kemarin aku beli basreng yang pertama, baunya tuh agak menyengat. Di sini untuk basrengnya aku beli 1 kilo karena menurut aku 1 kilo ini agak kebanyakan, jadi aku bakalan timbang setengah kilo aja ya teman-teman ya. Di sini untuk timbangannya aku pakai timbangan dari Lotol. Jadi kalau kalian pengen timbangan seperti yang aku punya, untuk rekomendasinya masih sama ya, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Menurut aku timbangan ini tuh worth it banget buat dibeli karena harganya masih di bawah 30.000. Jadi langsung aja di check out biar kalian samaan kayak aku. Ini basrengnya kurang lebih aja ya teman-teman ya. Ini kurang lebih aku timbangnya tuh kayak 500 gram lebih, sedikit banget. Jadi ya udah ya, kita langsung aja pinggirin dan kita langsung aja siap iris tipis. Di sini kalau teman-teman gak punya alat buat ngiris basreng, tenang aja teman-teman. Aku punya rekomendasi pisau set yang cocok banget buat ngiris tipis si basreng ini. Kan bisa lihat sendiri, ini tuh jadi tipis banget karena pisaunya tuh tipis dan tajam gitu loh teman-teman. Walaupun pisaunya tipis, dia tuh kokoh. Jadi pas kita motong basrengnya tuh khasnya lebih cantik. Jadi kalau kalian pengen samaan juga pisaunya kayak aku, masih sama, rekomendasinya ada di deskripsi. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak gampang banget gitu loh. Padahal hasilnya tuh setipis ini, tapi aku nggak ngerasa dia tuh kayak keras banget. Dan kurang lebih kayak gini ya hasilnya ya. Hasilnya harus tipis dan sama kayak gini. Padahal ini tuh motongnya manual tanpa alat, tapi hasilnya bener-bener menurut aku tipis ya. Kalau udah, kita langsung aja balurin dia pakai tepung terigu. Untuk tepung terigunya disesuaikan aja ya. Kalau adanya yang curah pakai yang curah, jadi nggak harus pakai segitiga. Untuk tepungnya di sini kurang lebih aku pakai 2 sendok makan. Kalau menurut kalian 1 sendok makan itu udah cukup, nggak perlu ditambahin lagi, tergantung kondisi basreng kalian ya. Ini karena wadah aku tuh agak kekecilan gitu, jadi aku pindah tempat dulu ya teman-teman ya, biar ngebalurinya tuh lebih gampang gitu. Di sini aku udah siapin baskom, aku bakalan langsung aja masukin basrengnya. Ini aku goyang-goyang aja kayak gini teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Karena menurut aku sendiri ini masih kurang, jadi aku tambahin 1 sendok lagi ya. Jangan terlalu banyak juga sih, kalau terlalu banyak nanti pas ngegorengnya tuh sisa tepungnya banyak gitu loh teman-teman. Jadi kalau bisa diminimalis aja pas kita ngasih baluran tepung terigunya ini. Kita aduk, kita goyang-goyang sampai semuanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kita langsung aja siap goreng. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini aku udah siapin penggorengan, aku panasin dulu minyaknya sampai benar-benar panas. Kalau bisa dicek kayak gini ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat sendiri, ini aku sebelum masukin banyak-banyak aku tes dulu kalau dia tuh udah bener-bener panas baru aku masukin. Soalnya kalau nggak bener-bener panas, aku takutnya basrengnya tuh bantet gitu loh teman-teman dan nempel satu sama lain. Jadi biar basrengnya tuh nggak bantet, jadi aku pastiin minyak gorengnya tuh bener-bener panas. Dan di awal seperti ini aku pakai api besar ya, biar panasnya tuh tetap stabil gitu loh. Ini walaupun ngegorengnya agak banyak nggak apa-apa, dia tuh nggak nempel-nempel gitu ya teman-teman ya. Pokoknya kuncinya cuman itu tadi, apinya harus bener-bener panas. Dan untuk apinya di awal ini harus pakai api gede. Dan jangan lupa sambil dibalik-balik terus ya. Kalau menurut aku sendiri ngegoreng basreng itu nggak ribet ya teman-teman ya, cuman di waktunya aja sih yang agak lama.
Aku pikir dia tuh dulu ngegoreng basreng itu mirip-mirip kayak goreng ubi yang agak susah matangnya, tapi ini tuh nggak sama sekali. Jadi teman-teman kalau mau buat basreng jangan ragu-ragu, ini tuh cepet dan gampang banget. Kalau menurut kalian basrengnya itu udah nggak ada gelembungnya seperti ini tuh warnanya masih putih dan gelembungnya tuh udah hilang semua ya teman-teman ya, minyaknya udah tenang. Jadi langsung aja kita angkat dan tiriskan. Kita langsung aja siapin bumbunya. Untuk bumbunya di sini aku udah siapin kurang lebih 50 ml minyak panas. Ini sisa ngegoreng tadi ya teman-teman ya, sisa ngegoreng tadi aku timbang 50 ml. Setelah itu langsung aja aku tambahin bubuk cabai. Sebenarnya untuk bubuk cabenya ini opsional, kalian mau pedas atau enggak itu terserah kalian. Cuman karena aku tuh tim pedas, jadi aku tambahin bubuk cabai kurang lebih 2 sendok makan. Kalau kalian nggak mau pakai merek ini, boleh banget pakai merek Bon Cabe ya. Tergantung selera kalian aja. Terus di sini aku ada bumbu instan rendang, bumbu tabur gitu teman-teman. Jadi untuk bumbu tabur rendangnya ini tuh bisa diganti pakai antaka atau rasa lainnya, tergantung selera kalian. Cuman karena di sini aku lagi pengen pakai rasa rendang, jadi aku pakai rasa rendang kurang lebih 50 gram. Untuk rekomendasi produknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya teman-teman ya. Ini setelah semua bumbunya masuk, kita langsung aja aduk. Kalau menurut kalian minyak gorengnya ini masih kurang, kita bisa langsung aja tambahin sedikit demi sedikit sampai minyaknya itu kayak, maksud aku karena ini tuh kayak padat banget kan teman-teman ya, kita tambahin minyak sampai dia tuh kental gitu loh. Tapi sebelum tambahin minyak jangan lupa ditambahin bumbu atom. Ini untuk pelengkap aja ya teman-teman ya. Untuk bumbu atomnya di sini aku pakai 1 bungkus aja, jangan terlalu banyak nanti rasanya keasinan. Ini kalau langsung dimasukin ke dalam basreng agak ngegumpal ya teman-teman ya. Jadi mau nggak mau harus ditambahin lagi minyak gorengnya. Untuk minyak gorengnya, untuk tambahannya ini kurang lebih pakai 25 ml. Dipastiin lagi minyaknya pakai minyak panas ya. Pokoknya ini aku pakai minyak bekas ngegoreng basreng tadi. Masukinnya sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, langsung semuanya juga nggak apa-apa. Ini pokoknya aku tambahin kurang lebih 1 centong sup atau 25 ml ya. Setelah itu kita langsung aja ambil basrengnya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh basrengnya bener-bener pecah banget. Kita langsung aja masukin secara bertahap ya, kayak gini aja. Kalau menurut kalian bumbunya ini tuh masih kayak agak padat, bisa ditambahin minyak ya teman-teman ya. Cuman karena aku di sini nggak mau basreng aku terlalu berminyak, jadi aku pakai minyaknya tuh secukupnya aja. Jadi emang ngaduknya agak susah ya kalau kita pelit minyak ya. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh kayak kurang cair gitu loh bumbunya aku, tapi ya nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja ngaduknya. Kalau kalian mau buat lebih banyak dari ini, bumbunya dikali 2 aja ya teman-teman ya. Pokoknya untuk satu resep ini bumbunya sama basreng, maksud aku bumbu yang aku buat ini tuh cukup buat setengah kilo basreng ya. Ini langsung aja kita bersihin aja kayak gini. Setelah itu kita aduk-aduk semuanya sampai tercampur rata. Pelan-pelan aja, soalnya basrengnya itu renyah banget, agak kegaring gitu. Jadi takutnya dia gampang rontok gitu loh teman-teman, kayak gampang pecah gitu. Jadi ngaduknya pelan-pelan aja ya, biar dia tuh nggak hancur. Karena dia agak ngegumpal, jadi agak sulit ngeblend gitu loh, kayak kecampurnya agak susah. Tapi nggak apa-apa, ini pelan-pelan dia bakalan kecampur. Setelah tercampur, kita langsung aja siapin standing pouch. Ini aku pakai ukuran 10 x 15 ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di situ tuh ada harganya juga 14.500. Mungkin kalau beli online harganya jauh lebih murah ya. Kalian bisa langsung aja cek rekomendasi standing pouch dari aku. Bisa jadi harganya jauh lebih murah ya. Jadi kalau kalian mau beli yang banyak gitu kan, mending pakai link yang ada di deskripsi aku. Bisa jadi itu ngebantu banget ya teman-teman ya kalau beli banyak. Soalnya kalau beli offline itu beli banyak kayaknya harganya agak kemahalan gitu loh. Ini aku timbang kurang lebih beratnya 65 gram aja. Kalian bisa lihat sendiri. Untuk satu resep jadinya sekitaran 8 standing pouch ya teman-teman ya. Jadinya sekitaran setengah kilo kalau ditimbang semuanya, setengah kilo lebih lah teman-teman. Pokoknya ini dia hasilnya. Setelah aku bungkus jadinya 8 pouch gitu. Ini kalau kalian mau jualan langsung aja dikasih stiker, kasih apalah gitu biar dia lebih menarik. Tapi karena ini aku makan sendiri, jadi langsung aja kita cobain ya. Aku tuh udah gak sabar banget teman-teman.
Tuh, ini langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, pokoknya ini tuh renyah dan enak banget. Buat teman-teman yang penasaran sama giveaway yang aku buat, untuk pemenangnya aku bakalan pilih setelah video ini tuh tayang 24 jam ya. Setelah 24 jam nanti aku bakalan lihat komenan mana yang banyak like-nya, itu bakalan aku kirimin uang jajan. Jadi langsung aja komen dan share ke teman-teman kalian. Suruh teman-teman kalian nge-like komenan kalian, siapa tahu kalian pemenangnya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.